Halo rekan-rekan uh, penggemar elektronika praktis ya. Ini melanjutkan video sebelumnya ya, tentang dasar rangkaian op-amp ya. Nanti link videonya kalau teman-teman belum lihat saya kasih di deskripsi, nanti saya taruh di situ. Oke, sekarang kemarin saya janji di video tersebut akan mempraktekkan penguat non inverting ya, dan penguat inverting ya. Oke, kalau penguat non inverting nanti kita akan coba rangkaiannya seperti ini ya. Ini terminal positif ya, ini terminal negatif ya. Ini input ya, ini input ya, ini outputnya. Oke, outputnya ya. Oke, kita tidak masuk lebih jauh, bahas ulang lagi ya. Jadi untuk penguatannya ini RF ya, R feedback ya. Ini RI, R input ya. Jadi rumusnya itu RF per RI tambah 1 ya. Ya, jadi kalau V in V out ya, V out sama dengan A kali V in ya. Oke ya, ini V in ya, ini V out ya. Oke, untuk mengujinya ini plus PCC ya, minus PCC ya. Ini karena menggunakan catur daya simetris ya. Nanti untuk mengujinya saya menggunakan LED ya, menggunakan LED. Oke, ini yang oke, kemudian ini satu lagi agak belok ya. Ini berarti arah positif ya. Kalau ini berarti arah negatifnya ya, invertingnya ya. Apakah bisa begini ya? Kita coba aja ya. Oke, jadi nanti PCC nya 9 volt ya, minus PCC nya minus 9 volt ya. Saya menggunakan baterai ya, menggunakan baterai. Oke, nanti rangkaian berikutnya kurang lebih sama untuk yang penguat inverting ya. Maksudnya cara cobanya ya, ini saya kasih 470 ohm ya. Ini mungkin 10 kilo ya, 10 kilo ya. Ini yang untuk inverting ya. Yang untuk inverting ini minus ya. Ini saya balik ya terminalnya ya. Ini RF nya 10 kilo ya, RI nya 10 kilo ya. Ini V in ya, input. Kelihatan nggak ya? Oke, masih kelihatan ya. Ini agak miring ya. Oke, saya ini ke ground. Nanti saya juga akan menggunakan LED ya.
menunjukkan dia terbalik atau tidak ya. Oke, ini 470 ya. Ini oke. Oke, jadi kalau non inverting berarti kalau ini plus ya, maka ini akan menyala begini ya. Oke. Ini L1. Oke, ini L2 ya. L1. Ini L2. Oke, jadi kalau ini P-in-nya adalah plus ya, plus VCC ya, sama menggunakan DC, maka harusnya P-out-nya adalah plus VCC juga ya. Kalau P-in-nya minus VCC ya, maka P-out-nya juga adalah minus VCC ya. Nah, LED 2-nya berarti ketika P-in-nya plus VCC, maka yang menyala adalah L2. Oke. Nah, kebalikannya kalau P-in-nya adalah minus VCC, maka yang menyala ada L1 ya. Oke, nanti kita coba. Nah, sedangkan kalau penguat inverting ini, rumusnya dulu ya. RF, oke, RI, oke. Maka P-out-nya adalah, kita belum kita tidak membicarakan ini ya, penguatannya ya. Kita membicarakan inverting dan non inverting ya. Seperti apa sih gitu kan. Berarti ini sama ya, A kali V-in ya. Oke, ya. Kalau ini berarti karena 10, RF-nya 10 kilo, RI 10 kilo, berarti sini penguatannya 2 kali ya. Kalau saya kasih tegangan VC berarti over ya. Nggak ada masalah karena kan kita mau ngetes yang pengujian inverting dan non inverting ya. Nah, kalau ini penguatannya 1 kali ya. Oke, jadi VCC. Oke, kalau kita lihat di sini P-in-nya sama dengan minus plus VCC ya. Maka P-out-nya adalah minus ya, minus VCC. Jika P-in-nya minus VCC ya, maka P-out-nya adalah plus VCC. Jadi kebalikannya ya, selalu terbalik dia. Ini kalau saya lihat ini harusnya yang menyala ini ada L2 ya. Sini L1. Jadi kebalikannya dari ini ya. Kita lihatnya kebalikannya ya. Oke. Untuk pertama kali saya akan rangkai yang non inverting ya, yang ini ya. Ini saya sudah siapkan ininya. Saya pakai IC 741 ya. Oke, ini masih baru. Jadi kakinya masih melebar ya. Langsung aja ya, kita langsung coba aja ya. Oke. Ini pin 7 ya, plus PCC nya ya. Pin 7 ini saya rubah dulu. Kemudian minus PCC nya kaki 4 ya, kaki 4 ini salah. Ini bekas percobaan yang lain. Oke. Kemudian kita coba non inverting ya. Oke, offset 0 kita abaikan dulu. Outputnya kaki 6. Oke, ini outputnya. Enggak, kita harus pakai itu ya. Pertama PI nya dulu ya. Nah, ini saya sudah siapkan ya, ini ya. 10 kilo. Ini 470 ya. Jelas nggak ya? Ya.
kilonya 470. Oke, berarti ini ke terminal inverting dulu. Terminal inverting itu di kaki 2 ya. Kaki 2. Oke, berarti begini dia. Oke. Outnya 7. Ini RF-nya ya, air feedback-nya. Outnya kaki 6. Oke. Oke, ini sudah sesuai ya. Kaki 6, kemudian kaki 6. Oke. Sini. Atau 70-nya. Kaki 6 juga, ini saya pasang agak jauh ya. Pasang agak jauh karena nanti akan ditempatkan LED. Oke, ini udah. Sekarang LED-nya, apakah sudah ada LED-nya atau belum ya? LED-nya belum ada, saya ambil dulu. Oh, ini dia, sudah di luar. Saya gunakan LED yang 5 mili ya, warna merah dan warna biru. Oke, warna merah berarti ini polaritasnya ya. Jadi yang panjang ini anoda ya, positif ya. Oke, pasang di sini ya. Oke, berarti di sini yang ini warna merah ya. Ini biru ya. Birunya kebalikannya berarti. Ya. Anodanya dari ground ya. Bukan ground ya, 0 ya. Sekarang kita hubungkan ini ke ground. Satu lagi ini ke ground. Ya, seperti ini. Kemudian saya perlu jumper buat input ya. Input positif atau negatif ya. Ini berarti inputnya adalah terminal 741. Ini kaki 3, ini kaki 2, ini kaki 4 ya. Oh, kaki 6. Oke, kaki 6. Oke, berarti ini saya colok di kaki 3.
sekarang kita berikan tegangan simetris ya. Saya gunakan baterai ya. Saya gunakan baterai 9 volt ya. Ini sebagai plus VCC ya. Ini minusnya ya, groundnya. Oke, sudah langsung nyala. Terus ini adalah ini berarti sebentar. Kaki 4 itu minus ya. Jangan sampai salah nih. Berarti tidak di sini ya. Karena yang paling terakhir ini ground ya. Oke, sudah. Ini berarti minusnya ya. Minus PCC. Oke. Terus groundnya ini. Satu lagi ini. Oke, sekarang kita coba kasih tegangan positif ya. Tegangan positif dulu kan. Ini positif, yang menyala adalah LED merah. Oke, ini non inverting kan. Yang menyala adalah LED merah. Kemudian kita kasih tegangan negatif ya. Oh, oke, ini beradu ternyata, dan ini oke, ini yang benar. Ini coba kita kasih, oke, ini menyala. Ini menyala ya, jelas ya. Kemudian ini kita kasih tegangan negatif, udah nyala ya, karena ini mungkin 0 kali dia. Mesti di set ininya, DC offsetnya ya. Oke, ini begini ya. Jadi kondisinya seperti ini. Oke, ketika kita kasih tegangan ini ya, ini akan menyala LED merah. Ya, ketika kita kasih tegangan ini, karena DC offset ya, dan penguatannya 2 kali, jadi besar sekali ya, jadi langsung ada keluar tegangan ya. Ketika kasih minus ya, dia nyala. Oke, itu. Kemudian kita lanjut ke penguat inverting ya. Penguat inverting. Oke, kalau kita lihat sini penguat inverting ya. Kita tinggal merubah, bukan tinggal ya, banyak juga ya. Ini berarti ini saya lepas dulu ya. Ini ke input ya, ini jadi input. Dan pin 3-nya jadi ground ya. 3 2. Oke, sedang posisi ini sama ya. Cuma nyalanya terbalik saja nanti ya. Oke, ini inputnya.
plus, ini negatif, ground ya. Ini plus ya. Ini terbalik ya. Kalau tadi kan dalam kondisi mengambang itu yang nyala yang biru. Oke, ini sekarang saya coba kasih ini kondisi terbalik ya. Inputnya saya kasih plus VCC ya, plus VCC, maka menyala yang biru ya. Kondisinya jadi terbalik. Ini tidak menyala karena memang penguatannya 1 ya. Sekarang kita kasih minus ya, minus VCC yang menyala. Oke, ini adalah contoh praktek ya. Mungkin kalau supaya tidak yang non inverting tidak menyala ya, ininya kita lepas sebenarnya nih apa RF sama RI nya ya. Jadi follower aja ya, jadi follower. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita kasih signal ya, signal sinus atau apa gitu ya, signal AC, kita bisa lebih jelas ngeliat perubahannya dengan menggunakan osiloskop. Baik, tadi sebelumnya kita menggunakan tegangan DC ya untuk input. Untuk input rangkaian penguat op-amp ya. Sekarang saya mencoba menggunakan input AC ya. Di sini frekuensinya saya kasih 1 kHz ya. Saya menggunakan ini signal generator sederhana ya. Oke, ini adalah inputnya ya. Oke, ini belum saya hidupkan. Ini saya kasih kapasitor ya, kopling ya, supaya signal DC nya tidak masuk. Ini saya coba hubungkan ini. Ini positif ya. Ini VCC. Oke. Kenapa nyetrum ya? Harusnya nggak nyetrum. Ini VCC, ini adalah negatifnya. Ini masih rangkaian inverting ya. Masih rangkaian inverting ya. Oke, kemudian saya tambahkan lagi sini. Oke. Dan ini negatifnya. Ini nyetrum karena nggak ada ground osiloskopnya. Oke, yang ini sebagai output ya. Groundnya sudah terhubung yang ini, jadi tidak perlu saya pasang. Oke, saya sekarang masukkan ke output 741 ya. Untuk set auto. Oke, ini kenapa tidak menyala? Apakah harus dicabut ininya? Ups, ini lebih baik ini saya cabut lah, pakai jumper aja ya. Oke, saya gunakan jumper ya. Ke output itu pin 6 ya.
Kita bisa lihat sini. Ini input ya, ini output ya. Ini adalah rangkaian penguat inverting ya, jadi terbalik ya. Ya, ini dengan penguatan 1 ya. Jadi dengan penguatan 1 berarti tegangan outnya sama dengan tegangan input ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba rangkaian yang non inverting ya. Ini mungkin sebaiknya saya lepas aja ya. Saya lepas karena sudah tidak diperlukan lagi ya. Ini terpaksa saya menggunakan tang ya. Sudah tidak diperlukan ya. Sekarang kita coba dengan rangkaian non inverting ya. Tadi kalau RF nya 10 kilo dan RI nya 10 kilo, berarti penguatannya adalah 2 kali ya, 2 kali. Oke, ini berarti RI nya masuk ke ground ya. Saya pindahkan ke ground dulu. Oke, dan 3-nya langsung ya. 3-nya saya tetap pakai ini ya, tetap pakai jumper aja, tetap maksudnya tetap pakai kapasitor. Kapasitor kopling ya, buat membuang DC ya, membuang signal DC. Sebentar, saya kehabisan jumper sekarang. Oke, berarti sekarang inputnya adalah pin 3. Pin 3. Ininya kita lepas dulu ini. Kalau tadi kan kalau inverting pin 3-nya di ground kan ya, terminal ininya. Sekarang pin 3-nya sebagai input. Oke. Ya, ini penguatannya 2 kali ya. Kita bisa lihat di sini. Saya pisahkan dulu nih. Kelihatannya. Saya deketin aja. Ya. Ini inputnya ya. Inputnya. Sini outputnya ya, outputnya 2 kali ya. Makanya tadi saya auto aja. Makanya tadi LED-nya menyala ya, LED itunya menyala yang biru ketika saya
Saya lepas ininya. Ya, ini kepotong ya, kelihatan karena terlalu tinggi. Berarti ininya saya kecilkan dulu amplitude di. Oke. Sekarang saya ingin tahu ini berapa ini. Oke, bisa teman-teman bisa lihat di sini. Saya auto aja. Ya, di sini menggunakan, kalau saya mesti rubah nih 1 volt ya, saya kurangi aja. Oke, ini saya menggunakan 1 volt ya. Pengalinya ini yang channel outputnya masih menggunakan 5 volt ya. Ini saya kurangin. Kalau saya kurangi jadi 1 volt itu seperti ini ya. Jadi memang 2 kali ya. Ya. Teman-teman bisa lihat ya, 2 kali. Oke, itu saja sih dari saya ya, praktek dari dasar rangkaian penguat op-amp ya. Oke, tadi kita sudah mencoba menggunakan LED ya untuk mengetahui invert dan non-invert ya, terbalik dan tidak terbalik. Sekarang kita menggunakan oscilloscope untuk melihat sinyal AC ya, seperti apa ya, dari rangkaian invert dan rangkaian non-invert ya, seperti apa ya. Oke, perlu diwaspadai juga ya, untuk rangkaian non-invert yaitu selalu ada penambahan gain 1 ya, selalu ada penambahan gain 1. Karena di sini saya menggunakan RF dan RI-nya sama ya, berarti penguatannya 2 dan konstanta 1 itu tadi itu sangat mempengaruhi berarti ya. Kalau akan menggunakan penguatannya mungkin 100 ya, 100 kali ditambah 1 ya, maka total penguatannya 101 ya. Jadi tidak terlalu signifikan dirinya konstanta satunya ya. Itu saja sih kalau dari saran saya ya, kalau ingin menggunakan penguat non-invert ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa balik lagi ke channel saya atau subscribe lah, oke, supaya saya tambah semangat ya, membuat praktek-praktek ataupun project ya, tentang elektronika praktis ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.